Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, nggak kerasa nih ya, sudah minggu ketiga nih pemirsa, dan pastinya setiap harinya, setiap jelang puasa kami selalu menemani Anda dengan kajian-kajian yang akan sangat bermanfaat sekali, syarat ilmu di sini pemirsa. Apalagi kalau bukan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pada sore hari ini kita akan mengangkat tema keburukan sifat bakhil, merujuk pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 78 pemirsa. Dan sore hari ini kami ditemani Kori-Kori Cirebon yang sudah hadir di sini. Adik-adik, terima kasih sudah hadir di sini, dan pastinya juga yang akan selalu memberikan ilmunya untuk kita semua pemirsa setia RCTV Langka Padane. Sudah hadir di sini guru-guru kita. Langsung saja kita sapa. Sudah ada di sini Kang Haji Muhadis Rifai. Assalamualaikum Kang Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu hadir di sini menemani pemirsa dan membagikan ilmunya untuk kita semua. Terima kasih Kang Hadis. Sehat-sehat selalu. Amin amin. Baik, di ujung sana juga sudah ada guru kita Kang Muhammad Sirojudin. Assalamualaikum Kang Siroj. Waalaikumsalam. Terima kasih selalu membagikan ilmunya untuk kita semua dan selalu menyirami rohani saya juga nih. Jadi yang tadinya agak belok jadi lurus lagi nih Kang. Terima kasih, sehat-sehat Kang Siroj ya. Baik, pemirsa, kita langsung kaji surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 78 dari tajwidnya dulu pemirsa. Langsung saja silakan Kang Hadis. Ya, terima kasih Mbak Rida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم
يلقونه بما أخلفوا الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Alhamdulillah bacaannya baik ya, walaupun ini ayatnya panjang-panjang ya. Makanya ini kita akan melanjutkan bahasan tentang wakaf ya, karena ayat tadi juga termasuk sulit untuk wakafnya ya. Jadi kalau ada wakaf itu pasti ada ibtidak. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah wakaf yang selanjutnya, yaitu wakaf ikhtibari namanya. Ya. Maksudnya wakaf ikhtibari ini adalah wakaf yang dilakukan untuk menguji seorang qori, ya. Untuk menguji seorang pembaca Al-Quran. Dalam rangkanya apa? Untuk menjelaskan agar diketahui di mana cara wakaf dan bagaimana cara ibtidanya, dari mana ibtidanya gitu, memulai bacaan itu dari mana. Nah ini katakan boleh sembarang tempat ya, boleh sembarang tempat, tetapi ini dilakukan hanya ketika proses belajar mengajar. Jadi kalau sudah pandai membaca, sudah hatam membaca Al-Qur'annya pada seorang guru, kemudian tadarus, nah tidak boleh itu, tidak boleh asal-asalan wakaf. Ya. Tetapi dalam proses belajar mengajar supaya tahu ini wakaf yang baik di sini, ibtidaknya di sini, itu boleh. Ya. Contoh misalkan kita berhenti pada kalimat min pada ayat wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min itu. Jadi ini kan nggak baik, ini wakaf di sini nggak baik gitu. Kalau diterjemahkan itu nanti berantakan itu artinya ya. Nggak sempurna, nggak boleh. Tetapi hanya ketika proses belajar mengajar saja boleh. Atau menguji, katakan menguji ini napasnya kuat enggak gitu. Nah, itu boleh. Tetapi kalau disengaja ketika sudah pandai, sudah dalam keadaan tadarus, nah itu nggak boleh. Ya. Nah, ini kemudian kita mengulangnya dari mana? Ibtidaknya dari mana? Boleh saja dari wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biizni rabbihim. Itu. Nah, itu baru sempurna. Hanya saja tadi wakafnya kan kurang baik ya. Nah, jadi ini pemirsa RCTV Langkapadane juga harus mampu memperhatikan ya, memperhatikan ketika membaca Al-Qur'an di mana kita wakaf, kemudian dari mana kita ibtidaknya. Karena ibtidak juga tidak hanya berhubungan dengan memulai ayat ya.
memulai ayat dari mana ketika wakaf, tetapi awal ayat, ya, awal ayat. Nanti di kesempatan yang lain, insya Allah nanti saya akan jelaskan. Untuk hari ini sepertinya memang sudah cukup, Mbak Rida. Baik. Terima kasih. Ringkas tapi padat pemirsa dan bisa dicerna ya. Pastikan Anda di rumah juga mencatat nih pemirsa. Di episode yang lalu adalah wakaf idtirori ya Bi ya. Ya. Kemudian hari ini adalah wakaf ikhtibari. Iya, pastinya Anda sudah mencatat dan paham ya pemirsa ya. Jadi ilmu tajwid itu bukan cuma hukum bacaannya, tapi juga ada sifat hurufnya. Kemudian juga kita mempelajari wakaf dan ibtidah pemirsa. Luar biasa ya. Ngabuburitnya lebih bermanfaat dengan terus station di RCTV Langkapadane. Sesaat lagi kita akan tafsirkan surat At-Taubah 75 sampai dengan 78 ini. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Kalau tadi kita sudah kaji tajwidnya di surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 78, berikutnya kita akan simak tafsirnya nih pemirsa. Silahkan siapkan catatannya buat Anda yang baru saja station di RCTV Langkapadane. Tema kita sore hari ini adalah keburukan sifat bakhil. Silakan Kang Siroj. Baik, terima kasih pemirsa RCTV Langkapadane. Kita sekarang akan mengkaji kandungan ayat 75-78 surat Taubah. Begini, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat dan perangai orang munafik saat itu. Jadi pada masa Nabi, orang munafik juga sudah luar biasa. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang munafik dulu? Ya, salah satu perbuatannya adalah sering berjanji, tetapi tidak dibuktikan janjinya. Dulu mereka berjanji pada masa Nabi itu, kalau saya kaya, kata mereka, jadi kalau saya kaya, nanti saya akan sedekah, saya akan zakat, saya akan infak. Jadi waktu itu memang baginda Nabi dalam forum-forum pengajian, ya mengajak kepada masyarakat yang sudah mempunyai harta yang cukup, yang lebih, itu mari berzakat, mari berinfak, sedekah. Nah, selesai pengajian itu, saat mereka sudah pergi, berlalu dari majelis baginda Nabi, ya udah nanti pokoknya kalau saya kaya, saya pasti sedekah, saya pasti loman. Saya nggak medit pokoknya, nanti yang penting saya kaya dulu lah. Nah, setelah mereka kaya, mereka berusaha gitu kan, dengan profesi masing-masing. Ada yang bertani, ada yang berdagang, kayalah mereka. Apa yang terjadi? Lupa akan janji. Nah, iya. Justru mereka medit, bakhil, ya, eman. Nah itu watak-watak sifat-sifat orang munafik. Jadi dalam kesempatan lain baginda Nabi juga menjelaskan bahwa tanda-tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara ya banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji itu sering ingkar janji. Mengingkari ya. Mengingkari. Awas nih, yang muda-muda jangan mudah berjanji nih. Kalau nggak bisa ditepati. Ya tidak hanya yang muda, yang tua juga gitu. Jangan pernah menjanjikan orang kalau sekiranya nggak bisa dibuktikan. Ya.
Kalau terpaksa diminta janji ya insya Allah aja. Insya Allah. Nah, jangan pasti nanti bisa. Dan yang ketiga itu waidatu minakhan. Kalau dipercaya, lagi dipercaya nih, dia khianat. Nah ini, nah itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dulu sering sekali baginda Nabi ya menghadapi orang-orang munafik. Ya. Hanya baginda Nabi itu kan manusia yang luar biasa sempurnanya ya dari sisi akhlaknya. Jadi walaupun orang munafik itu macam-macam kepada baginda Nabi selalu memperlakukan mereka dengan baik, dengan baik ya. Sampai-sampai turun surat Al-Munafikun itu. Nah, jadi ini ayat menjelaskan tentang perangai dan sifat watak orang-orang munafik. Nah, kita sekarang umat Nabi ini jangan sampai ini. Ya. Cerita yang ada pada ayat ini jangan sampai menimpa kita. Ya. Boleh kita sekarang belum mampu, ya. Boleh kita sekarang itu berjanji, ya, berikrar, ya Allah nanti kalau saya sukses, saya akan peduli dengan sesama. Boleh, tapi buktikan janji itu. Iya. Ya. Jangan kemudian setelah kaya, setelah sukses lupa. Nah ini nggak boleh terjadi seperti itu. Karena watak dan sifat mereka begitu, akhirnya Allah jadikan mereka tambah munafik. Munafiknya itu berlipat-lipat. Ya, munafiknya kelas berat gitu. Ya. Jadi munafik itu ada kelas amatir, ada kelas teri, ada kelas kakap. Wah. Ini katanya ada yang mau bertanya nih Kak. Baik, silakan kalau ada yang Ya. bertanya. Izin bertanya, jadi kan Rasulullah juga sulit untuk membedakan bagaimana orang munafik. Nah, untuk saat ini masih adakah orang-orang munafik itu? Bagus sekali pertanyaannya. Masih adakah di zaman sekarang ini orang-orang munafik? Ya begini saja. Kalau baginda Nabi sudah memberikan ukuran ya bahwa ciri-ciri orang munafik itu apabila berbicara bohong, ya banyak bohongnya. Iya. Apabila berjanji banyak tidak membuktikan janjinya, ya. Apabila dipercaya dia berkhianat. Lah kalau ciri-ciri itu masih ada, ya berarti masih ada orang munafik itu. Ya. 3 ciri itu ya Kang. Kalau 3 ciri itu masih kita temukan sekarang, ya berarti masih ada. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran akan berlaku selamanya. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ya masih ada sampai kapanpun. Sampai hari kiamat pun orang munafik tidak akan hilang. Yeah. Nah yang penting kita tahu cirinya. Setelah kita tahu cirinya, kita harus bisa menghindari. Ya, jangan sampai bohong. Ya mungkin manusia itu untuk terhindar dari bohong 100% mungkin nggak bisa. Tapi minimal ya, ya kan? Kalau ada bohong yang baik katanya gimana Kang? Nah, bohong yang baik gimana? Nah, yang gimana ya? Kalau bohong itu dilakukan dengan tujuan mendamaikan orang, Nah, ya. nah boleh saja itu. Ada 2 orang berseteru nih. 2 orangnya itu pokoknya tidak ada yang mau mengalah untuk memulai meminta maaf. Boleh saja saya sebagai pihak ketiga bilang, si A itu sebenarnya ingin banget ya berdamai dengan kamu. Coba kamu, itu dia tuh ingin banget. Nah, padahal saya nggak pernah dikatakan oleh dia begitu, tapi saya mencoba untuk hadir, kira-kira tujuannya mendamaikan. Ya, untuk mendamaikan. Itu ya Ya contoh nggak apa-apa bohong yang baik contoh. ya. Jadi kalau bohong begitu, ya tapi kalau bohongnya nggak tahu, bohongnya suami sama istri gimana? Atau bohongnya istri sama suami, ya nggak bisa lah, jangan ada bohong. Yang ada dusta lah. Jangan ada dusta Iya. di antara kita. 100% harus jujur. Jadi kesimpulannya apa nih Kang? Ya, kesimpulannya begini. Jadi dalam kehidupan ini kita harus senantiasa mengacu kepada petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sudah mengingatkan bagaimana watak dan perilaku orang munafik seperti itu, yang janji tapi tidak dibuktikan. Nah, kitanya sekarang jangan sampai begitu. Ya. Kalau ini kita ikuti ya petunjuk yang ada dalam Al-Quran, insya Allah
keberkahan, keselamatan akan menyertai kehidupan kita di dunia ini. Ya. Baik. Jadi luas sekali sebenarnya, ya, cakupannya itu luas sekali. Nah, tentu kita harus senantiasa mengkaji ya Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ya. Pertama dimulai dengan tentu membaca Al-Quran ya. Saya sangat senang sekali Muhaddis selalu memberikan bimbingan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik dari sisi tajwidnya ya. Nah, tentu jangan berhenti di situ saja, dilanjutkan dengan kajian isi daripada ayat-ayat tersebut. Kalau ini kita kombinasikan, tentu masyarakat muslim di Indonesia, khususnya ya kita di Kabupaten Cirebon, kan bisa betul-betul menikmati indahnya ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Mungkin itu saja Mbak Rida, waktu Baik. saya kembali. Terima kasih pemirsa. Jadi ada dua pilihan ya pemirsa dari munafik yang tadi dijelaskan Kang Siroj. Anda ingin jadi orang yang tidak munafik atau jadi yang munafiknya? Pastinya kita harus menghindari 3 ciri-ciri munafik itu pemirsa ya. Dan alhamdulillahnya selalu setiap harinya kita bertambah ilmu, bertambah pengetahuan tentang Al-Quran, baik itu dari tajwidnya dan kemudian tafsirnya. Semakin dalam pemirsa ya. Dan pastinya esok sore kita akan jumpa kembali pemirsa, karena sore hari ini kita harus pamit. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankannya. Terima kasih adik-adik Kori, terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Siroj. Saya Rida Ferus pamit undur diri. Jumpa kembali besok di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh